Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta tazkiratan li'ulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para guru-guru kita yang sama-sama kita hormati dan muliakan, bapak-bapak, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kita hormati dan muliakan, bapak-bapak, para tamu undangan, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia-Nya kepada kita semua pada hari yang ketiga di siang hari niki di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa meluangkan waktu kita sejenak untuk bersama-sama turut hadir menunjukkan rasa kebersamaan kita dengan telah berpulangnya ke rahmatullah salah seorang anggota masyarakat kita, anggota keluarga kita, anggota tetangga kita yang kita hantarkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran pelunggu tiang di Islamnya mampu memberikan pengobat kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, dan juga yang kedua, semoga almarhum yang kita hantarkan niki dengan kehadiran pelunggu tiang di Islamnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya suatu taman daripada taman surga, segala khilaf, kekeliruan dan kealpaannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelunggu tiang di Islamnya yang mengantarkan almarhum niki, semoga niki menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua, karena hakikatnya adalah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dialami oleh almarhum pada saat sekarang ini. Cuman mungkin waktulah yang akan memberikan giliran kepada kita semua. Yang kedua, mari kita bersama-sama berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya maunya memberikan contoh tauladan dan pembelajarannya kepada kita semua, tak terkecuali bagaimana cara kita bersikap yang terbaik terhadap musibah kematian yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para guru-guru kita, hadirin para pengantar jenazah rahimakumullah. Izinkanlah kami mewakili daripada keluarga untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengucapkan ribuan terima kasih dan terbiasi tentunya yang sampaikan kepada al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para guru-guru kita yang sudah memenuhi undangan dan meluangkan waktu menghadiri undangan daripada almarhum dan juga ikut mengambil bagian dalam acara pemakaman almarhum pada sore hari ini. Juga ucapan terima kasih yang sampaikan kepada bapak-bapak, para tamu undangan, para tokoh yang sudah meluangkan waktu. Juga ucapan terima kasih juga yang sampaikan kepada semua pihak, khusus kepada masyarakat Dusun Pokambut yang telah memberikan bantuan terhadap pihak keluarga dari sejak almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang sementara niki, baik niki bantuannya berupa moral maupun material, mati maupun budiani, sehingga bisa terlaksananya acara pemakaman almarhum sesuai dengan tuntunan kita syariat agama Islam. Tentunya ucapan terima kasih yang dia sampaikan oleh pihak keluarga tidak akan pernah sebanding dengan amal ikhlas pelungguh tiang di Islamnya. Oleh
karena itu juga dari pihak keluarga tidak lupa mendoa pelungguh yang ditulis namian dengan iringan doa jazakumullahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Semoga semua amal ikhlas baik pelungguh yang ditulis namian akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang lebih besar dari apa yang pelungguh yang ditulis namian saat lakukan saat sekarang ini. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para guru-guru kita, hadirin para pengantar jenazah rahimakumullah. Pelungguh yang ditulis namian sangat memaklumi bahwasanya almarhum niki adalah manusia biasa. Sebagaimana orang bijak pernah berkata, orang yang baik bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Orang yang baik yang pernah melakukan kesalahan dan mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang tak disandang oleh almarhum. Almarhum niki menurut informasi dari pihak keluarga dan dari ayahanda bahwasanya almarhum niki adalah orang yang luar biasa. Kehidupannya dijadikan sebagai kebaikan, pergi mengaji, pergi muzakarah. Tidak ada lain yang dilakukan oleh almarhum ini, hanya mengaji. Kemarin almarhum baru pulang umrah baru 15 hari. Ini menunjukkan bahwasanya almarhum adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik, tetapi dalam kebaikan ini tentunya sebagai manusia mungkin pernah melakukan kesalahan, kehilapan dan kealpaan, atau mungkin pernah bertutur kata yang kurang pas pelungguh yang ditulis namian dengar, atau bertingkah laku yang tidak mengenakkan pandangan pelungguh yang ditulis namian. Almarhum sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari pihak keluarga mohon keikhlasan pelungguh yang ditulis namian untuk teriak-teriak maaf almarhum bila mana ada salah, khilaf dan kekeliruan. Untuk lebih menyempurnakan takziah pelungguh yang ditulis namian, sila pelungguh yang ditulis namian ikrar maaf niki sampun nabi bapak-bapak dia. Mudah-mudahan ikrar maaf pelungguh yang ditulis namian lebih mempermudah urusan almarhum menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan almarhum sekali lagi kita doakan kuburnya dijadikan suatu taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga atas nama keluarga, bila mana dalam keseharian almarhum, dalam kecukupannya kita tidak mungkin tidak mempunyai kekurangan, tetapi mungkin ada pernah almarhum niki berhutang kepada pelungguh yang ditulis namanya, baik niki hutang harta, hutang jasa yang belum terselesaikan oleh almarhum, atau pernah berjanji kepada pelungguh yang ditulis namian belum dia tunaikan janjinya, atau pernah dia berjanji memberikan sesuatu kepada pelungguh belum dia tunaikan, atau pernah berjanji mendatangi pelungguh belum dia tunaikan. Almarhum juga sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu terkait dengan hutang maupun piutang yang berhubungan dengan almarhum, silahkan pelungguh yang ditulis namian berhubungan dengan keluarga yang terdekat, yaitu istri atau putra putri daripada almarhum niki untuk menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan dan musyawarah. Tetapi sekali lagi dari pihak keluarga tidak malu-malu dan tidak sungkan bila mana hutang besar, hutang kecil kiranya bisa diikhlaskan, disedekahkan, karena itu bagian daripada takziah pelungguh yang ditulis namian kepada keluarga daripada almarhum. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, hadirin para pengantar jenazah rahimakumullah. Almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia. Tentunya bulan yang mulia ini tentunya Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang mulia, tentunya dipanggil oleh Allah. Almarhum niki tentunya manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil di bulan yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa subsidatis sayatin." Bila datang hari Ramadan, bulan Ramadan niki, maka pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu.
Mungkin inilah keistimewaan daripada almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surganya. Para setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Jadi niki menunjukkan bahwasanya almarhum niki adalah orang yang baik. Hidupnya adalah kebaikan, kembalinya dalam keadaan baik dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang baik, di waktu dia mengerjakan kebaikan. Insya Allah tentunya para keluarga bangga mempunyai sosok orang tua dan tentunya suami yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bahwasanya seseorang itu dipanggil oleh Allah sesuai dengan kehidupannya. Karena baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matan nas bima ya'isu bih." Sesungguhnya seseorang itu mati tergantung bagaimana dia hidup. Kalau dia baik caranya hidup, maka dia akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik. Tetapi kalau sebaliknya, kalau dia kehidupannya tidak baik, maka tentunya akan dipanggil oleh Allah juga dalam keadaan tidak baik. Untuk menyempurnakan takziah kita kepada keluarga yang ditinggalkan, silahkan pelungguh tiang di testament teriak-teriak ikrarang bahwasanya almarhum niki dengan si bagus nggih, dengan si taat kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Karena Nabi mengatakan, manistasnaikumul khaira wajabat lahul jannah. Siapa yang memberikan pujian terhadap seseorang, maka dia pujian yang baik terhadap seseorang, maka dia wajib akan isi surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kembali kepada keluarga tentunya, mari lepaslah kepergian almarhum menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tulus keikhlasan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketulusan dan keikhlasan pelungguh sebagai keluarga semakin lebih mempermudah urusan almarhum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya nikilah yang mampu yang sampaikan atas nama keluarga dan kalimat takziah.